Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Edisontis Jember. Bersama saya Andika, saya yang akan memandu Anda belajar bahasa Inggris di channel ini. Untuk Anda yang dituntut untuk segera bisa mengerjakan soal TOEFL, tetapi kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang, dengan mengunjungi channel ini, maka tindakan Anda sudah benar. Oke, masih dalam episode belajar TOEFL untuk pemula. Di video ke-6 kali ini, saya akan membahas tentang adjektif. Dalam TOEFL, kita akan sering menemukan kata adjektif, khususnya pada bagian structure and written expression. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk bisa memahami tentang adjektif ini. Fungsi dari adjektif ini adalah untuk menerangkan atau memodifikasi noun atau kata benda. Untuk keterangan lebih lengkapnya, yuk kita saksikan video ini. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya guys. Oke guys, kembali lagi. Kita sekarang akan membahas materi tentang adjektif ya. Untuk itu sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel ini ya, di video ini. Oke, jadi apa yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu adjektif dan bagaimana fungsinya terhadap noun. Kemudian kita akan mengenal beberapa macam adjektif yang ada dalam bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya kita akan mempraktekkan penggunaan adjektif. Nah, jadi hal ini penting ya supaya dapat membuat kalimat bahasa Inggris dengan benar. Nah, guys, dalam soal TOEFL itu pasti kita temui yang namanya adjektif ya. Contohnya pada soal-soal TOEFL ini, yang saya garis merah ini adalah adjektif. Nah, sebagian besar soal TOEFL pada bagian structure and written expression pasti akan kita temui adjektif. Untuk itu, mari kita lanjutkan pelajaran tentang adjektif ini. Jadi, adjektif ini adalah kata yang memberi informasi atau menjelaskan tentang kata benda atau noun. Adjektif memodifikasi noun tersebut agar menjadi lebih spesifik. Nah, jadi ada 3 jenis adjektif yang akan kita gunakan, yaitu ada limiting adjective, kemudian ada descriptive adjective, dan yang ketiga ada noun as adjective. Oke ya, kita akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu limiting adjective. Limiting adjective ini memperjelas kata benda atau menerangkan kata benda dalam hal yang pertama, berapa jumlah benda tersebut ya, atau quantifier ya. Kemudian yang kedua, yang mana benda yang dimaksud atau demonstratif. Dan yang ketiga, milik siapa benda tersebut atau posesif. Nah, untuk yang pertama, tentang berapa jumlah benda tersebut atau quantifier, ini dibagi menjadi 2. Jadi ada yang definite atau jika kita tahu jumlah pastinya berapa, dan indefinite atau jika kita tidak tahu jumlah pastinya berapa atau jumlahnya tidak tentu. Nah, jadi kita lihat yang definite dulu ya guys. Contohnya apa saja? Nah, ini untuk yang definite adalah contohnya seperti artikel ya, yang sudah pernah kita pelajari, yaitu ada an, kemudian the, kemudian cardinal number, contohnya 1, 2, 3, dan lain sebagainya, atau ordinal number, contohnya first, second, third, dan lain sebagainya. Oke ya, saya tidak akan berlama-lama di sini karena kita sudah pernah mempelajari ini. Yang berikutnya adalah pada indefinite. Apa saja contohnya? Nah, di sini contohnya ada misalnya ada kata many ya, yang berarti banyak, yang digunakan bersama countable plural noun. Contohnya there are many trees in the park, ada banyak pohon di taman. Kemudian much artinya juga banyak. Dia digunakan bersama uncountable noun, yaitu contohnya di sini you have much money, kamu mempunyai banyak uang. Kemudian a few artinya sedikit. A few ini digunakan bersama countable plural noun. Contoh kalimatnya, a few students are in the class. Sedikit siswa ada di dalam kelas. Kemudian a little yang berarti sedikit juga, tapi dia digunakan bersama uncountable noun.
Contohnya adalah the tea needs a little sugar, atau teh itu butuh sedikit gula. Kemudian contoh berikutnya, maksudnya macam indefinite quantifier berikutnya adalah a lot of, ya, yang berarti banyak, ya. A lot of ini bisa digunakan baik dengan countable maupun uncountable noun. Contohnya di sini I see a lot of animals, atau aku melihat banyak hewan. Kemudian yang lainnya lagi ada kata some, beberapa, ya. Digunakan bersama baik countable atau uncountable noun dalam kalimat positif. Contohnya I order some hot dogs, atau saya pesan beberapa hot dog. Kemudian ada juga yang artinya beberapa, bahasa Inggrisnya yaitu any. Tapi dia digunakan pada kalimat negatif dan tanya, ya. Contohnya kalimatnya adalah there isn't any milk, atau artinya tidak ada susu. Kemudian are there any spoons? Apakah ada beberapa sendok? Itu ya, ada kalimat tanya. Kemudian ada juga kata several, artinya beberapa, digunakan bersama countable noun. Contohnya I buy several cakes, artinya saya membeli beberapa kue. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi dengan limiting adjective yang kedua, yaitu yang tentang yang mana benda yang dimaksud, ya, atau demonstratif. Nah, contohnya pada demonstratif ini macamnya ada 4, ya. Yang pertama adalah this, artinya ini, ya. Fungsinya untuk menunjuk benda dekat yang berjumlah 1. Contoh penulisannya adalah this is a pineapple, atau ini adalah sebuah nanas. Contoh penulisan yang lain bisa this pineapple is sweet, nanas ini manis. Kemudian yang berikutnya ada lagi this, juga berarti ini. Kalau yang this yang pertama tadi untuk singular, maka this yang ini adalah untuk plural, ya. Untuk benda dekat berjumlah lebih dari 1. Contohnya these are cars, ini adalah mobil-mobil. These cars run fast, mobil-mobil ini dapat berlari cepat. Oke, kemudian ada lagi kata that atau itu, yaitu untuk benda singular, ya, yang letaknya jauh, ya, untuk benda jauh yang berjumlah 1. Contohnya that is a bicycle, atau itu adalah sebuah sepeda. Penulisan yang lainnya contohnya that bicycle has a headlight, sepeda itu mempunyai lampu depan, mempunyai sebuah lampu depan. Kemudian kata demonstratif adjektif yang lainnya yaitu those, artinya sama, itu. Tetapi untuk those ini digunakan untuk benda yang plural, ya, atau berjumlah lebih dari 1 dan letaknya jauh. Contohnya those are kangaroos, itu adalah kanguru-kanguru. Contoh yang lain, those kangaroos are eating, kanguru-kanguru itu sedang makan. Oke, itu adalah contoh limiting adjektif macam-macamnya untuk yang demonstratif adjektif. Sekarang yang ketiga, limiting adjektif yang ketiga adalah tentang milik siapa benda tersebut atau posesif, ya. Posesif ini ada yang pertama possessive adjective, ya. Possessive adjective ini penulisannya adalah nih, possessive adjective ditulis tepat sebelum noun, ya. Jadi penulisannya tepat sebelum penulisan noun atau kata benda. Nah, jadi dari subjek I, possessive adjektifnya adalah my. Contoh kalimatnya, this is my computer. Artinya ini adalah komputer saya. Untuk you, possessive adjektifnya menjadi your. That is your bottle. Ini adalah botolmu. Untuk subjek he, possessive adjektifnya adalah his. Contohnya, kalimatnya this is his pencil, atau itu adalah pensilnya, milik laki-laki, ya, untuk his. Kemudian she atau possessive adjektifnya adalah her. Contoh kalimatnya this is her cat, itu adalah kucingnya, milik dia perempuan, ya, karena menggunakan her.
Kemudian it, possessive adjektifnya menjadi its. Contoh kalimatnya, that is its tail. Itu adalah ekornya. Kemudian untuk you, possessive adjektifnya menjadi your. You ini berarti kalian ya. Jadi ini untuk yang jumlahnya lebih dari satu atau plural. Contoh kalimatnya, those are your bags. Itu adalah tas-tas kalian. Kemudian we, possessive adjektifnya our. Contoh kalimatnya, these are our books. Ini adalah buku-buku kami. Kemudian they, possessive adjektifnya menjadi their. Contoh kalimatnya, those are their bicycles. Itu adalah sepeda-sepeda kalian. Nah, selain possessive adjektif, ada juga yang namanya possessive pronoun. Bedanya, kalau possessive adjektif, tadi setelah kata possessive adjektif itu ada kata benda, maka pada possessive pronoun tidak perlu menuliskan noun atau kata bendanya, ya. Jadi untuk subjek I, possessive pronounnya menjadi mine. Contohnya ke dalam kalimat, this is my computer, this is mine. Ini adalah komputer saya, ini adalah milik saya. Ya, perhatikan yang berwarna merah ini adalah possessive pronoun dan penulisannya tanpa noun atau kata benda setelahnya. Contoh yang macam yang berikutnya adalah you. Possessive pronounnya menjadi yours. That is your bottle. That is yours. Itu adalah botolmu, itu adalah milikmu. Kemudian yang berikutnya he menjadi his. Contoh kalimatnya, this is his pencil. This is his. Ini adalah pensilnya. Ini adalah milik dia, laki-laki. Kemudian she menjadi hers. Contoh kalimatnya menjadi this is her cat. This is hers. Ini adalah kucingnya. Itu milik dia, perempuan ya. Hari ini salah ya. Ini milik dia, perempuan. Kemudian it, untuk it tidak ada possessive pronounnya ya. Langsung kita ke you menjadi yours. Yang ini berarti kalian ya. Those are your bags. Menjadi those are yours. Artinya itu adalah tas-tas kalian. Itu adalah milik kalian. Kemudian we menjadi ours. Contoh kalimatnya, these are our books. These are ours. Ini adalah buku-buku kami. Ini adalah milik kami. Kemudian they menjadi theirs. Those are their bicycles. Those are yours. Itu adalah sepeda-sepeda kalian. Itu adalah milik kalian. Oke. Nah, itu adalah possessive pronoun ya. Jadi dari yang ketiga dari macam limiting adjective. Sekarang kita beranjak ke jenis adjektif yang kedua, yaitu descriptive adjective. Descriptive adjective ini memperjelas atau menerangkan kata benda dalam hal yang pertama tentang ukurannya, kemudian kondisinya, kemudian warnanya, kemudian bentuknya, ya, dan lain sebagainya yang bisa menggambarkan penampilan fisik benda tersebut ya. Jadi deskriptif adjektif ini lebih menitik beratkan kepada penampilan fisik. Oke, kita lihat contohnya deskriptif adjektif ini apa saja. Nah, jadi contoh deskriptif adjektif ini ada di sini ya. Deskriptif adjektif sendiri terbagi menjadi beberapa kategori ya. Ada opinion atau pendapat, size atau ukuran, physical quality atau ciri fisik, shape atau bentuk, age atau usia, color atau warna, origin atau asal atau negara, dan material yaitu terbuat dari apa ya. Nah, jadi yang pertama adalah opinion atau pendapat, yaitu menunjukkan pendapat tentang noun. Jadi contoh kata-kata yang menunjukkan pendapat tentang noun, contohnya ada seperti ini ya. Good, baik, bad, buruk, beautiful, cantik, handsome, tampan, ugly, jelek, delicious, lezat, easy, mudah, important, penting, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di kategori size atau ukuran, yang fungsinya menunjukkan ukuran noun. Contoh kata-katanya adalah big, besar, small, kecil,
long panjang, short pendek, large lebar, narrow sempit, tall tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk physical quality atau ciri fisik, fungsinya adalah menjelaskan ciri fisik dari noun. Contohnya adalah thin tipis, thick tebal, rough kasar, soft halus, hot panas, cold dingin, tidy rapi, messy berantakan, dan lain sebagainya. Kemudian shape atau bentuk, fungsinya menjelaskan bentuk noun. Contoh adjektifnya adalah square, contohnya segi 4 ya, artinya segi 4. Triangle, segitiga, circle, bundar, rectangle, persegi panjang, oval, lonjong, dan lain sebagainya. Kemudian age atau usia, yaitu menunjukkan usia dari noun. Contohnya adjektifnya adalah old, berarti tua atau lama, young berarti muda, new berarti baru, ancient berarti kuno, dan lain sebagainya. Kemudian color, warna, fungsinya menunjukkan warna noun. Contoh katanya bisa red, merah, blue, biru, green, hijau, yellow, kuning, purple, ungu, pink, merah muda, dan lain sebagainya. Kemudian origin, asal, menunjukkan asal atau negara di mana noun itu berasal ya. Contoh adjektifnya adalah Indonesian, yang berarti berasal dari Indonesia gitu ya. Mexican berarti berasal dari Meksiko. Brazilian, Dutch, American, Canadian, Japanese, French, Greek, Thai, Turkish, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada material, yaitu bahan pembuat dari noun tersebut ya. Jadi menunjukkan terbuat dari apa noun tersebut. Contoh kata adjektifnya ada kata plastik, plastik, wooden, kayu, metal, logam, gold, emas, cotton, katun, glass, kaca, silk, sutra, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh adjektif, contoh deskriptif adjektif. Tidak hanya yang ada di sini ya guys, Anda bisa melihat kamus dan memperkaya kosakata untuk deskriptif adjektif ini ya. Jadi sangat banyak. Kemudian untuk yang ketiga ada jenis adjektif yang ketiga ada noun as adjective. Apakah noun as adjective itu? Noun as adjective adalah kata benda atau noun yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif yang berfungsi untuk menjelaskan kata benda atau noun. Nah, jadi kata benda itu dia berperan sebagai kata sifat di mana fungsinya adalah menjelaskan kata benda yang lain ya. Oke. Contohnya kita lihat di sini. Yang pertama misalnya a love story, sebuah cerita cinta. Love di sini adalah noun ya, menjelaskan kata story. Kemudian a flower garden, sebuah taman bunga. Flower di sini adalah noun ya, kata benda. Dia menjelaskan kata garden, menjadi sebuah taman bunga artinya. Kemudian contoh lagi yang ketiga, some mountain bikes, beberapa sepeda-sepeda gunung. Mountain adalah kata benda yang berarti gunung, menjelaskan kata bikes yang berarti sepeda, jadinya memiliki arti beberapa sepeda-sepeda gunung. Oke, itu adalah 3 jenis adjektif. Kemudian setelah kita tahu jenis-jenisnya, gimana ya penulisannya? Nah, jadi ada 3 syarat penulisannya ya. Untuk yang pertama yaitu limiting adjective dulu susunannya ya penulisannya. Yang pertama ditulis adalah limiting adjective, kemudian descriptive adjective, kemudian noun as adjective, kemudian baru nounnya. Nah, untuk limiting adjective ini wajib ada ya, wajib ditulis. Sedangkan untuk descriptive adjective dan noun as adjective itu adalah opsional. Jadi bisa ada, boleh juga tidak ada ya. Nah, jadi contoh susunan penulisannya sebagai berikut. Contohnya dari kalimat ini ya. Yang pertama ini sudah saya pisahkan ya. Dari limiting adjective, apa yang termasuk limiting adjective, apa yang termasuk
descriptive adjective, apa yang termasuk noun as adjective, dan apa yang termasuk noun dan juga artinya. Jadi contoh kalimat yang pertama ada a green soccer field, yang berarti sebuah lapangan sepak bola hijau. An expensive sports car, sebuah mobil balap mahal. The current Indonesia President, Presiden Indonesia saat ini. 3 little polar bears, 3 ekor beruang kutub kecil. Sweet orange candies, permen-permen jeruk yang manis. 6 magical human sense, indera keenam manusia yang magis. Many colorful tablecloths, banyak taplak meja berwarna-warni. Much difficult artwork, banyak pekerjaan seni yang sulit. This tall mango tree, pohon mangga yang tinggi ini. Those sharp fruit knives, pisau-pisau buah yang tajam itu. My round sailor hat, topi pelaut bundar saya. Their Italian school friends, teman-teman sekolah dari Italia mereka. Oke, itu contoh penyusunan kalimat jika semua tiga jenis adjektif itu ada. Kemudian masuk yang kedua, jika terdapat lebih dari satu deskriptif adjektif dengan kategori yang sama, untuk menggabungkannya dapat kita menggunakan kata and. Contohnya di sini, elementary students wear red and white caps. Siswa-siswa SD memakai peci berwarna merah dan putih. She is a nice and beautiful lady. Dia adalah seorang gadis yang baik dan cantik. They are diligent, hardworking, and smart employees. Mereka adalah karyawan yang rajin, pekerja keras, dan pandai. Oke. Kemudian untuk syarat penulisan yang ketiga, jika terdapat lebih dari satu deskriptif adjektif dengan kategori yang berbeda, maka dapat ditulis dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, opinion dulu, kemudian size, physical quality, shape, age, color, origin, dan material. Contohnya, this is a delicious pizza. Kata delicious adalah termasuk opinion dan Italian termasuk origin ya. Sesuai urutan. Artinya ini adalah sebuah pizza Italia yang lezat. You have an expensive gold ring. Kata expensive termasuk opinion dan gold termasuk material. Senulisnya sesuai urutan ya. Artinya kamu mempunyai sebuah cincin emas mahal. They are sitting around a big round old table. Big ini termasuk opinion, round ini termasuk shape, dan old ini termasuk age ya. Jadi sudah sesuai urutan penulisannya. Artinya mereka sedang duduk mengelilingi sebuah meja tua yang besar dan bundar. Nah, oke guys, setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis adjektif, oke guys, berikut ini saya akan memberikan Anda beberapa gambar yang bisa kita gunakan untuk latihan praktek menggunakan adjektif. Seperti apa gambar-gambarnya? Mari kita saksikan di video berikut ini. Kemudian syarat penulisannya bagaimana? Maka berikutnya adalah let's practice ya. Mari kita sekarang praktekkan bagaimana cara menggunakan adjektif. Mari kita praktekkan bagaimana menggunakan adjektif untuk menerangkan noun. Jadi berikut ini akan ada beberapa gambar noun di mana kita akan mencoba menerangkan gambar tersebut menggunakan adjektif sesuai dengan aturan yang telah kita pelajari. Oke, gambar yang pertama, apa yang Anda lihat? Ini adalah gambar sebuah room atau kamar. Ada berapa kamar? Ada satu kamar. Maka kita bisa menggunakan limiting adjektif a atau sebuah. Bisa kita tulis a room, artinya sebuah kamar. Kemudian bisa kita tambahkan noun as adjektif yaitu children ya. Child ya, anak ya. Maka menjadi a child room atau sebuah kamar anak. Kemudian misalnya kita mempunyai deskriptif adjektif, misalnya ini kamar messy ya, berantakan ya, maka bisa kita tulis a messy room atau sebuah kamar
berantakan ya. Nah, jadi kita lihat ya, deskriptif, adjektif, dan non-adjektif itu tidak wajib ada ya. Boleh ada, boleh tidak ada. Salah satunya ada pun boleh ya. Nah, kalau kita gabung maka menjadi a messy child room atau sebuah kamar anak yang berantakan. Oke, kemudian contoh gambar kedua. Ini gambar apa? Gambar sebuah book atau buku ya. Kemudian jumlahnya berapa? Ada 1. Maka kita pakai ya. Maka menjadi a book atau sebuah buku. Kemudian kita mempunyai noun as adjective. Misalnya ini buku apa ya? Buku bank ya. Bank. Maka menjadi a bank book atau sebuah buku bank. Nah, kemudian kita punya deskriptif adjektif empty atau kosong. Nah, perhatikan ya, karena empty ini awalnya adalah huruf konsonan, maka limiting adjektif aturannya juga berubah ya. Dari a berubah menjadi an. Karena setelah an ini adalah diikuti huruf vokal ya. Tadi huruf vokal ya. Maka menjadi an empty book atau sebuah buku kosong. Jika digabung semua menjadi penulisannya an empty bank book atau sebuah buku bank yang kosong. Oke, gambar berikutnya kita lihat ini ya. Siapa dia? Ini adalah Ratu Elizabeth ya. Queen ya. Nah, karena Queen atau Ratu Inggris ini hanya ada satu-satunya di dunia, maka kita menggunakan limiting adjective the ya. Untuk mempermudah saya artikan the sebagai itu, maka penulisannya bisa menjadi seperti ini, the Queen atau ratu itu. Kemudian kita menggunakan noun as adjective England, maka penulisannya menjadi the England Queen. Kemudian untuk deskriptif adjektifnya kita menggunakan noble ya, artinya mulia, menjadi the noble queen, ratu yang mulia itu. Jika digabung maka menjadi the noble England queen atau ratu Inggris yang mulia itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya nih gambar apa? Kuda ya. Bahasa Inggrisnya adalah horses karena dia plural ya, maka mendapat akhiran s. Di sini saya coba menggunakan no article atau tidak ada artikel sama sekali di depannya ya. Tidak apa-apa ya karena dia adalah plural. Nah, penulisannya menjadi horses, menjadi artinya kuda-kuda. Jika kita tambahkan noun as adjective race, maka menjadi race horses atau kuda-kuda pacuan. Kemudian kita tambahkan deskriptif adjective fast atau cepat, maka menjadi fast horses atau kuda-kuda yang cepat. Kalau digabung penulisannya menjadi fast race horses atau kuda-kuda pacuan yang cepat. Oke, untuk gambar berikutnya, nah ini adalah gambar apa ya? Gambar minyak ya. Gambar minyak, bahasa Inggrisnya oil. Nah, kita tahu ya, oil ini adalah uncountable noun atau tidak bisa dihitung, maka kita menggunakan limiting adjective. Bisa juga kita gunakan ini ya, apa tadi namanya? No article ya. Kemudian menjadi oil atau minyak penulisannya ya. Kemudian kita tambahkan noun as adjective olive, menjadi olive oil atau minyak zaitun. Kemudian kita tambahkan deskriptif adjective clear, maka menjadi clear oil atau artinya minyak yang bening, atau jika kita gabungkan semua bisa menjadi clear olive oil atau minyak zaitun yang bening. Ya. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini adalah gambar bis ya. Karena dia lebih dari satu atau plural, maka nounnya menjadi basis. Dalam bahasa Indonesia menjadi bis ya. Kita lihat jumlahnya ada berapa? Ada 3 atau 3, maka penulisannya menjadi 3 basis atau 3 bis. Kemudian noun as adjektifnya adalah school ya, sekolah, maka menjadi 3 school basis atau 3 bis sekolah.
Kemudian kita coba tambahkan deskriptif adjektif yellow. Maka bisa ditulis menjadi 3 yellow buses atau 3 bis-bis berwarna kuning. Kalau kita gabung bisa menjadi 3 yellow school buses atau 3 bis-bis sekolah yang berwarna kuning. Kemudian berikutnya, nah ini adalah pohon ya. Bahasa Inggrisnya adalah trees, pohon-pohon. Nah, di sini jika kita tahu jumlah pohon ini lebih dari 1 ya, tapi kita tidak menitik beratkan kepada jumlahnya berapa, maka kita bisa pakai limiting adjective some atau beberapa. Jadi kalimatnya menjadi some trees atau beberapa pohon. Kemudian noun as adjektifnya adalah kelapa ya. Kita tahu itu coconut ya, atau pohon kelapa ya. Maka menjadi some coconut trees atau beberapa pohon kelapa. Untuk deskriptif adjektifnya adalah tall atau tinggi, menjadi some tall trees atau beberapa pohon-pohon tinggi. Jika digabungkan menjadi some tall coconut trees atau beberapa pohon-pohon kelapa yang tinggi. Oke, berikutnya ini ada gambar daun atau leaves ya. Kemudian jika kita lagi-lagi ya tidak tahu jumlahnya berapa atau tidak tentu, tapi dia bisa dihitung ya, maka kita pakai many ya. Artinya banyak. Maka menjadi many leaves. Banyak daun-daun. Kemudian kita coba tambahkan noun as adjective tobacco menjadi many tobacco leaves, atau artinya banyak daun-daun tembakau. Kemudian kita tambahkan deskriptif adjektif yaitu brown and green, coklat dan hijau, maka menjadi many brown and green leaves, atau banyak daun-daun berwarna coklat dan hijau. Jika semua digabung maka penulisannya bisa menjadi many brown and green tobacco leaves, atau banyak daun-daun tembakau yang berwarna coklat dan hijau. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini kita sebut sebagai work atau pekerjaan ya. Work ini adalah uncountable noun, tidak bisa dihitung. Maka jika dia terlihat banyak, maka kita harus menggunakan much, atau berarti banyak ya, yang digunakan untuk uncountable noun. Maka kalimatnya menjadi much work atau banyak pekerjaan. Jika kita menambahkan noun as adjective office atau kantor, maka penulisannya menjadi much office work atau banyak pekerjaan kantor. Kemudian jika kita menambahkan descriptive adjective important atau penting, maka bisa ditulis menjadi much important work atau banyak pekerjaan penting. Dan jika semuanya digabung dapat dituliskan much important office work atau banyak pekerjaan kantor yang penting. Oke, kemudian yang berikutnya adalah gambar apa ini? Gambar eggs, telur-telur. Nah, kita lihat ya, jika kita tidak peduli akan jumlahnya berapa, tapi kita tahu kalau di situ tinggal sedikit ya, maka kita menggunakan kata a few, di mana itu digunakan untuk countable noun. Jadi penulisannya menjadi a few eggs atau sedikit telur-telur. Kemudian kita tambahkan noun as adjective, misalnya chicken ya, maka menjadi a few chicken eggs atau sedikit telur-telur ayam. Kemudian kita coba tambahkan descriptive adjective fresh, maka bisa menjadi a few fresh eggs atau sedikit telur-telur yang segar. Jika kita gabungkan maka bisa menjadi a few fresh chicken eggs atau sedikit telur-telur ayam yang segar. Nah, berikutnya ini gambar butter atau mentega. Kita tahu mentega itu uncountable atau tidak bisa dihitung. Dan yang saya lingkari merah ini jumlahnya sedikit ya. Jadi sedikit dan tidak bisa dihitung, maka kita menggunakan a little. Maka kalimatnya menjadi a little butter atau sedikit mentega. Kemudian noun as adjektifnya, misalnya kita tambahkan bread atau roti ya. Jadi ini kan mentega untuk roti ya. Jadi a little bread butter. Jadi sedikit mentega roti. Kemudian kita tambahkan descriptive adjective.
soft atau lembut ya. Bisa menjadi a little soft butter atau sedikit mentega lembut. Jika kita gabungkan semua menjadi a little soft bread butter atau sedikit mentega untuk roti yang lembut. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang saya lingkari merah ini adalah shoes ya, sepatu. Nah, kita asumsikan sepatu ini adalah milik anak laki-laki ini. Jadi kita menggunakan limiting adjective his ya, atau milik dia laki-laki. Kalimatnya menjadi his shoes atau sepatu milik dia. Kemudian kita tambahkan noun as adjective. Misalnya sport menjadi his sport shoes atau sepatu olahraga milik dia. Kemudian kita tambahkan descriptive adjective new, maka menjadi his new shoes atau sepatu baru milik dia. Jika digabungkan semua menjadi his new sport shoes atau sepatu olahraga baru milik dia. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini ada anak laki-laki nih ya memegang buku. Kemudian ya bendanya adalah buku ya atau book. Kemudian dia mau berkata pada kita nih menggunakan limiting adjective this ya, karena bukunya dekat dengan dia, menjadi this book ya, atau artinya buku ini. Kemudian noun as adjective-nya tuh kita lihat itu adalah buku science atau buku IPA ya, maka menjadi this science book atau buku IPA ini. Kemudian descriptive adjective-nya bisa kita tambahkan red atau merah, menjadi this red book ya, buku merah ini. Jika digabung menjadi this red science book atau buku IPA merah ini. Oke. So, jadi jika Anda ingin mendapatkan materi slide yang ada di sini, Anda bisa download di edusentrisjember.blogspot.com. So, ini gratis ya. Oke, so itu saja penjelasan untuk adjektif ini. Sekali lagi ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan saya punya satu lagi soal latihan seperti ini. Anda coba isi di kolom komen ya, bagaimana Anda bisa menuliskan adjektif untuk gambar ini. Oke guys, sekian penjelasan dari saya mengenai adjektif di video ini. Saya harap dengan menonton video ini Anda akan menjadi lebih paham mengenai adjektif. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.